Eee, nah, anak-anak, kan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, apa sih, definisi, apa itu desain grafis. Di sini, ada yang mau, menjelaskan kembali apa itu desain grafis? Ada yang masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas tentang definisi apa sih, desain grafis? Ada yang masih ingat apa itu desain grafis? Silahkan, Nur Fadli. Ya Pak, desain grafis itu ini Pak, sebuah desain yang dibentuk dengan media digital mungkin Pak. Baik, jawabannya menarik. Kemudian dari Sepinevita, mangga silahkan. Iya Pak, jadi desain grafis itu seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bagus. Kemudian dari Paris, silahkan. Paris, jawabannya gimana? Desain grafis menurut saya proses komunikasi menggunakan elemen visual, Pak. Baik. Jawaban dari kalian semua itu benar semua. Jadi desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi kepada masyarakat atau halayak umum akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, dalam desain grafis ini, teks juga dapat dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil dari abstraksi atau simbol-simbol yang bisa dibunyikan gitu atau dibuat. Nah, kemudian sekarang di pertemuan sekarang, Bapak akan membahas unsur-unsur desain grafis yang terdiri atas yang pertama itu adalah titik. Titik merupakan salah satu unsur desain yang paling mendasar. Unsur titik di sini sebagai pemberi aksen dengan fungsi elemen yang dekoratif, emosi, dan bahasa gambar. Kemudian yang kedua ada garis. Garis merupakan unsur desain yang merupakan apa sih yang rapatan atau sekelompok titik yang berurutan dan runtut. Dalam desain grafis, garis berperan sebagai pemberi aksen dengan fungsi pembatas, kolom, dan dekoratif desain. Yang selanjutnya ada yang ketiga itu bentuk. Bentuk ini merupakan unsur desain yang bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis sehingga membentuk suatu bidang. Bentuk itu ada dua macam, ada bentuk geometris dan organis. Terus yang keempat ada ruang. Ruang itu berperan dalam desain grafis berperan memberikan nuansa 3 dimensi dalam unsur komunikasi desain. Yang kelima ada gradasi. Gradasi di sini bisa dibilang memainkan pengembangan bentuk dengan lingkup arsir. Maka bentuk yang dikembangkan akan bernuansa realistis karena unsur gelap terang dari gradasi tersebut. Kemudian ada warna. Warna berperan dalam menciptakan suasana atau karakter tertentu pada suatu desain. Oleh sebab itu, dalam membuat desain, seseorang harus pandai memilih warna. Yang ketujuh ada tekstur. Tekstur menjadi unsur seni yang unik karena dapat mengaktifkan dua proses penginderaan sekaligus, yaitu visual dan peraba. Terus selanjutnya ada kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi 5 kategori. Berdasarkan buku pengantar desain grafis oleh Kementerian dan Kebudayaan, berikut bidang dalam desain grafis. Yang pertama ada printing atau percetakan yang memuat desain buku, poster, booklet, pamflet, leaflet, flyer, dan sebagainya. Yang kedua ada web design atau desain untuk halaman web. Bisa dibilang ini adalah desain yang interaktif karena apa sih antara produk desain dan pengguna itu berinteraksi langsung gitu. Kemudian ada film, termasuk TV komersial dan multimedia interaktif. Terus ada identifikasi logo,
environmental graphic design atau EGD yang merupakan desain profesional yang mencakup iklan, branding, dan company profile atau profil perusahaan. Terus ada desain produk, pemaketan, kemasan, dan merchandise. Nah, bicara tentang desain grafis, pastilah kita dituntut untuk mengoperasikan software atau alat yang membantu kita untuk membuat desain grafis itu sendiri. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu software apa yang digunakan dalam desain grafis? Ya, Paris Sidik, boleh? Bisa pakai Adobe Illustrator, Pak. Bagus. Ya, pakai Adobe Illustrator. Muhammad Nur Padli? Bisa pakai Clip Studio Paint, Pak. Clip Studio Paint. Nah, kan seperti yang disebutkan oleh Padli dan Paris, software yang digunakan dalam desain grafis itu ada Adobe Illustrator sama Clip Paint gitu. Nah, di sini Bapak ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kan yang biasanya umum nih ada Illustrator sama Photoshop. Nah, yang membedakan antara Illustrator dan Photoshop di sini kalian tahu gak apa perbedaan Photoshop sama Illustrator? Ada yang ingin menjawab? Ini menjadi pertanyaan bonus. Silakan, Paris. Kalau Adobe Illustrator itu bentuknya vektor, Pak. Kalau Photoshop itu bentuknya raster atau bitmap. Jadi gambarnya itu pecah, Pak. Kalau di baik. Dari Nur Padli sama Sepine Pita ada yang ingin ditambahkan? Atau misalkan jawaban Paris itu apakah tepat atau salah? Betul, Pak. Sama setuju, Pak. Betul, Pak. Betul ya jawaban dari Paris. Jadi Illustrator itu berbasis vektor, bisa dibilang vektor itu tidak pecah lah, tidak pixel. Semisal kalau kita ngezoomnya gitu, nggak akan pecah. Nah, berbeda lagi dari Photoshop. Photoshop berbasis bitmap atau raster. Nah, ketika si bukan produk. Jadi si Photoshop itu di zoom atau kita perdekat gitu. Jadi si gambarnya itu akan kelihatan pecah seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan anak-anak, kita akan praktikum. Jadi untuk install software yang tadi teman-teman sebut, boleh pakai Illustrator atau Photoshop.